Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas soal-soal dari bab kesetimbangan kimia. Kali ini latihan soal 5.2 tentang tetapan kesetimbangan Kc. Ya, membuat persamaan maupun juga perhitungannya. Ada 5 soal, jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, tuliskan persamaan kesetimbangan dari reaksi berikut. ABCDE ya. Nah, kita mulai dari yang A. Ini untuk, kita bahas di sini Kc saja ya. Walaupun sebenarnya Kp bisa juga ya. Nah, ini Kc-nya untuk yang A, kita bisa coret yang berwujud solid. Ya, wujud solid dan wujud liquid itu tidak mengalami perubahan konsentrasi. Makanya tidak dilibatkan dalam persamaan Kc itu. Jadi tinggal Kc-nya adalah yang bagian kanan itu. Berarti konsentrasi dari si CO2. Karena koefisiennya 1 jadi pangkat 1. Bolehlah sekalianlah Kp-nya. Ya Kp-nya berarti kalau Kp ini hanya dipengaruhi oleh gas ya. Jadi kita pakai P dari CO2 saja. Ya, karena C itu artinya concentration, konsentrasi. Kalau P di situ artinya pressure atau tekanan. Makanya ada P di depannya. Untuk yang B aturannya sama, yang solid kita coret. Jadi Kc-nya adalah tinggal yang ini. Yang aqueous. Konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Br min. Yang Kp-nya nggak ada saya buat karena memang untuk Kp untuk yang gas-gas saja ya. Yang C sama solid coret berarti tinggal Kc-nya adalah konsentrasi dari Ca2+. Nah, di sini hati-hati ya. Ini koefisien ya. Konsentrasi F min pangkatkan koefisien pangkat 2. Gitu ya. Ini aqueous semua jadi untuk Kp-nya nggak saya masukin. Yang D solid coret, liquid juga coret. Jadi tinggal ini yang H2. Dia posisinya di kiri, berarti 1 per. Ingat, selalu kanan per kiri ya. Jadi Kc-nya adalah 1 per konsentrasi H2 pangkat koefisiennya. Kalau Kp-nya berarti 1 per P dari H2 kuadrat. Yang E, ini kepotong ya, H2O, Fe2O3, ini H2. Lagi solid coret. Berarti Kc-nya tinggal yang kanan ini, konsentrasi H2 pangkat 4 bagi konsentrasi H2O pangkat 4 karena koefisiennya sama-sama 4. Kp-nya juga sama, P dari H2 pangkat 4 bagi P dari H2O pangkat 4. Itu ya cara untuk menuliskan persamaan kesetimbangan. Kita ke nomor 2, diketahui suatu reaksi kesetimbangan sebagai berikut. 2X tambah Y setimbang X2Y, semuanya fase gas. Mula-mula ada 2 mol X dan 2 mol Y. Volume ruangan 2 liter. Pada saat akhir reaksi, reaktan zat si X ini ya, tersisa 0,5 mol. Harga tetapan kesetimbangan reaksi tersebut berapa? Ini kita udah mulai menghitung. Ya. Saya tulis ulang reaksinya, 2X tambah Y setimbang X2Y. Pastikan reaksinya udah setara ini ya. Kita buat keadaan mula-mula yang bereaksi dan keadaan akhir atau sisa. Masing-masing tadi di sini ada 2 mol, 2 mol. Di mula-mula itu belum ada produknya ya. Jadi masih kosong X2Y-nya. Lalu katanya pada saat akhir reaksi, reaktan X, si zat X ini masih ada 0,5 mol sisa di sini. Ya. Jadi kalau di awalnya 2 mol, bersisa 0,5 mol, pasti yang bereaksi adalah 1,5 mol. Di bagian reaksi ini penting, karena disinilah perbandingan mol kita samakan dengan perbandingan koefisien. Jadi 1,5 ini untuk 2 koefisiennya,
Kalau koefisien 1 berarti berapa? Iya, 0,75. Ini juga koefisien 1 kan? 0,75. Jadi perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisiennya. Tinggal turunkan saja. 2 kurang 0,75 berarti 1,25 mol. Jadi inilah kondisi mol di keadaan akhir dari reaksi ini. Lalu kita buat persamaan Kc-nya. Sini kita bahas Kc aja ya. Berarti konsentrasi zat yang kanan berarti konsentrasi X2Y. Pangkat koefisiennya 1 bagi konsentrasi si X pangkat koefisiennya 2 kali konsentrasi si Y pangkat koefisiennya 1. C concentration, sementara di sini tadi masih dalam mol semua. Jadi bagaimana cara merubah mol menjadi molaritas? Ya kita bagi volume nih, 2 liter. Jadi ini 2 liter per 2 liter per 2 liter. Angka-angka inilah yang kita masukkan ke persamaan Kc-nya. Jadi X2Y tinggal ikutin nih. 0,75 per 2 kuadrat. X-nya adalah 0,5 per 2 kuadrat juga ya. Y-nya 1,25 per 2 pangkat 1. Nah, saya dapat ini hitungannya adalah 3,6. Jadi inilah nilai Kc, kesetimbangan konsentrasi dari reaksi itu. Ini untuk nomor 2 ya. Lanjut ke nomor 3. Suatu ruang 10 liter, ini volume ya. Pada suhu T derajat Celcius. Dalam keadaan setimbang, ada 2 mol NH3, 1 mol O2, 2 mol N2. Ini persamaan reaksinya. Tentukan nilai tetapan kesetimbangan Kc pada suhu tersebut. Jadi 4NH3 tambah 3O2 setimbang 2N2 tambah 6H2O. Ingat tadi di sini ada kata pada keadaan setimbang, artinya dia udah di kondisi di S-nya itu. Kalau nomor 2 tadi kan kita masih ke dari M dulu, baru R, baru S. Kalau ini udah langsung S. Ya, jadi di sini ada 2 mol, 1 mol, dan juga di sini 2 mol. Nah, H2O-nya itu nggak ada data. Tapi kalaupun ada, ingat ya bahwa H2O-nya liquid. Liquid tidak masuk dalam persamaan kesetimbangannya. Jadi Kc-nya adalah konsentrasi N2 pangkat koefisien 2 bagi konsentrasi NH3 pangkat koefisien 4 kali konsentrasi O2 pangkat koefisiennya 3. Tinggal masukkan angka-angkanya. Ini masih dalam mol. Kita harus bagi dengan volumenya 10 liter, 10 liter, 10 liter. Atau ini bisa jadi 0,2 M kan? 0,1 M, 0,2 M. N2-nya 0,2 pangkat 2. NH3-nya 0,2 pangkat 4. O2-nya 0,1 pangkat 3. Saya hitung nih dapatnya besar nih ya, 25.000 nilai Kc-nya. Oke, itu ya untuk nomor 3. Ke nomor 4, dalam ruang 5 liter, volume lagi, direaksikan 0,5 mol N2, 0,4 mol gas O2. Ini reaksinya. N2 tambah O2 setimbang 2NO. Semuanya gas, aman ya, jadi semuanya kepakai. Jika saat tercapai kesetimbangan diperoleh 0,2 mol gas NO, harga Kc-nya berapa? N2 tambah O2 setimbang 2NO. Kita mulai dari MRS. Sekali lagi, kenapa ikut M-nya?
R-nya. Kenapa nggak langsung S? Karena ini diawali dengan mula-mulanya gitu ya. Tidak langsung pada keadaan setimbang. Jadi kita punya 0,5 mol N2, 0,4 mol O2. Ini belum ada produknya di keadaan awal. Saat tercapai kesetimbangan, gas NO malah muncul 0,2. Jadi di sini nih. Tinggal naikkan aja ke atas 0,2 mol. Lalu, ingat tadi, di bagian R ini, perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Ini kan ada koefisien 1 ya. 1, 2. Jadi 2, 0,2. Maka kalau 1, ya 0,1. 1, 0,1. Sesuaikan aja dengan perbandingan koefisiennya, si molnya itu. Tinggal turunkan jadi 0,4 mol si N2, 0,3 mol si O2. Jadi inilah komposisi mol pada saat setimbang. Karena kita mau cari Kc, konsentrasi, maka ini kita bagi volume masing-masing ya. Bagi 5 liter volumenya, bagi 5 liter, 5 liter. Masuk ke persamaan Kc, konsentrasi yang kanan si NO pangkat 2, bagi konsentrasi N2 kali konsentrasi O2. Masing-masing pangkat 1 ya. Masukkan angka-angkanya. NO itu adalah 0,2 per 5. Tapi kuadrat. 0,4 per 5 pangkat 1. O2-nya 0,3 per 5 pangkat 1. Ini saya hitung dapat sepertiga atau 0,333 gitu ya. Nilai Kc-nya. Oke, itu untuk nomor 4. Dan yang terakhir untuk nomor 5. Pada suhu tertentu, tetapan kesetimbangan reaksi X2 tambah Y2 setimbang 2XY adalah 16. Ini tetapan kesetimbangannya ya. Ini Kc-nya udah dikasih tahu 16. Semuanya gas, aman ya. Jika X2 dan Y2 masing-masing 1 mol dicampur, berarti ini keadaan awal. Dalam suatu ruangan tertutup, berapakah jumlah mol XY dalam keadaan setimbang, dalam kesetimbangan? X2 tambah Y2 setimbang 2XY, ini udah ada nilainya. Kalau dari tadi kan soalnya semua nyari Kc, sekarang Kc-nya sudah ada. Kita buat keadaan mula-mula, bereaksi dan setimbang. Nah, di sini ada 1 mol. 1 mol. Ini belum ada. Nah, kan kita nggak tahu berapa yang bereaksi, karena pada keadaan setimbang itu nggak ada data sama sekali. Jadi kita anggap aja ini X mol yang terurai yang bereaksi untuk X2. Ini juga X mol. Kenapa sama-sama X mol? Karena ini koefisiennya sama-sama 1. Lalu sini 2, berarti 2X mol. Tinggal turunkan. Jadi ini 1 min X. 1 min X. 2X. Aman ya sampai sini? Nah, persamaan Kc-nya berarti kan konsentrasi XY pangkat koefisien 2 dibagi konsentrasi X2 kali konsentrasi Y2. Ini nggak ada data volumenya, jadi kita anggap aja dah. Itu udah molnya mewakili molaritasnya. 16 sama dengan 2X kuadrat per 1 min X, 1 min X. Jadi kita bisa kotak-katik, 16 ini kan 4 kuadrat. 2X kuadrat. Ini kan yang bawah 1 min X kuadrat. Jadi kuadratnya bisa coret aja semua. Tinggal kali silang nih. 4 kali 1, 4 kali min X, min 4X. Sama dengan 2X. 4 sama dengan 6X.
atau X sama dengan 4/6 atau 2/3. Tapi sekali lagi yang ditanya, berapakah jumlah mol XY dalam kesetimbangan? Jadi ini XY-nya pada keadaan setimbang. Jadi XY pada kesetimbangan itu adalah 2X mol. Dengan nilai nilai X adalah 2/3. Jadi ini 2 kali 2/3. 4/3 mol. Inilah mol XY pada kesetimbangan atau pada keadaan setimbang. Oke, 5 soal untuk KC ya. Latihan soal 5.2 kesetimbangan kimia. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa bantu buat teman-teman yang terkhusus sedang belajar materi ini. Mohon maaf ya, kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry nih. Sampai jumpa dan bye-bye.